Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi dalam Jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Danang Trifauzi, mahasiswa PPG GKMI batch 4 tahun 2025. LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 25401304449. Pada kesempatan hari ini, Selasa 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Ploso, Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta pada kelas 2 materi pembelajaran Bahasa Indonesia Ungkapan Perasaan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halu? Sugeng enjing murid-murid. Alhamdulillah kita bertemu pagi hari ini. Ini hari apa? Hari Selasa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu dipimpin oleh Mbak Ketua kita, Mbak Gazia. Monggo, Mbak Gazia pimpin berdoa. Semuanya sikap sempurna. Hap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, semuanya sehat? Alhamdulillah. Yang tidak masuk siapa? Kaila. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita. Lagu apa? Indonesia Raya. Semuanya harap berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, pelajaran apa hari ini? Bahasa Indonesia. Siapa yang masih ingat materi terakhir bahasa Indonesia? Mas Zul. Materinya tentang apa kemarin? Puisi. Puisi itu apa sih? Puisi karya sastra. Tujuan pembelajaran hari ini itu untuk mengetahui apa itu perasaan dalam puisi. Oke. Siapa yang pernah baca puisi? Di mana baca puisi? Lomba? Oh, baca puisi di sini. Membaca puisi harus dengan apa? Yang pertama,
lantang, intonasi, perasaan atau mimik wajah. Baik, hari ini Pak Danang akan menjelaskan tentang ungkapan perasaan. Ungkapan perasaan yang terdapat dalam apa? Puisi ya. Kita akan lihat semuanya anak-anak, atau sekarang bisa keluarkan buku bahasa Indonesia. Buku paket bahasa Indonesia yang warnanya apa? Orange. Ya. Buka buku bahasa Indonesia bab 5. Bab 5. Dan kita bisa cek di situ. Ada apa yang paling atas? Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Membaca ungkapan perasaan dalam puisi. Nah, jadi puisi itu ternyata mengandung perasaan, ungkapan perasaan dari siapa? Dari penulis. Berarti penulis itu ingin mengungkapkan dia itu seneng, apa sedih, apa susah, atau bahagia. Jadi ada macam-macam perasaan di situ. Coba kita lihat depan. Apa itu perasaan? Yo, siapa yang tahu perasaan? Perasaan adalah, ini yang ditulis pada di depan. Perasaan adalah sesuatu yang kita rasakan dalam hati. Jadi perasaan itu bukan apa? Rasa itu biasanya di lidah. Rasa itu ono asin, pahit, manis, terus pedas, pahit, itu. Tapi kalau perasaan berarti ada di dalam hati. Perasaan seneng, perasaan susah, tuh, marah, takut, bangga, malu, dan kaget. Perasaan adalah sesuatu yang kita rasakan di dalam hati kita. Oke. Jadi anak-anak biasanya nek seneng itu kenapa? Waktu apa? Waktu senang itu. Ya apa? Main sepeda, bermain air, terus dibelikan sepeda, dikasih hadiah, itu seneng perasaannya kan? Kalau perasaannya sedih, waktu apa? Waktu jatuh. Dinakali siapa? Itu. Terus waktu apa? Waktu kehilangan seseorang. Simbahe meninggal. Sedih kan? Sedih. Macam-macam perasaan tadi. Di sini Pak Danang menampilkan. Ternyata perasaan itu terimbas atau terlihat dari raut muka, raut wajah tuh. Kalau senang itu senyum, kemudian kalau sedih itu nangis, kalau marah kesel itu, gedruk-gedruk, gitu. Kalau malu, malu menutup wajahnya. Ada lagi perasaan? Ada lagi. Bangga itu apa? Setelah juara, percaya diri, bangga. Wah, saya juara. Tapi tidak boleh nggak boleh sombong. Kaget. Lihat apa kalau kaget? Apa? Dikagetin. Malam-malam bonceng motor sama bapaknya, ternyata ada kelelawar. Wus. Di depan helm, bus, kaget, terus merinding kalau kaget itu gambarnya, bingung,
Bingung itu kalau ada soal yang sulit. Terus nggak bisa jawab, Pak. Akhirnya dia bingung. Kayak mikir. Nah, kalau takut, siapa yang pernah nonton film horor? Wah. Nonton film horor, takut campur kaget, campur apa lagi? Jadi takut kaget, ada tiba-tiba hantunya nongol di depan. Wah, kaget, teriak sambil nutup mata. Pak Danang akan memutarkan video contoh membacakan puisi anak-anak ini. Coba lihat. Judulnya apa di sini? Aku Anak Indonesia, karya Sofyan Munawar. Aku Anak Indonesia. Materi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang perasaan yang diungkapkan dalam membaca puisi atau dalam puisi. Sudah ada pemahaman ternyata puisi itu mengungkapkan perasaan penulis. Kemudian nanti Pak Danang akan membagikan tugas per kelompok. Di situ ada puisi yang harus dibaca. Kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan di bawahnya, bisa dikerjakan secara berkelompok. Berarti setiap kelompok semuanya harus ikut menjawab. Sudah siap? Sudah siap? Nah, suaranya kurang keras. Sudah siap? Oke, kita akan membagikan tugasnya. Baik, Pak Danang akan membagikan lembar kerja atau LKPD untuk anak-anak setiap kelompok satu. Sebelumnya Pak Danang mau tahu, satu kelompok harus memilih satu ketua kelompok. Nah, mulai berunding sekarang, siapa ketua kelompoknya? Kelompok satu, siapa ketuanya? Alvito. Wah, Mas Alvito. Mas Zulfa, kelompok 2. Kelompok 3, Mas Nizam. Kelompok 4, Mbak Kinanti. Kelompok 5, Mbak Gazia. Oke, perhatikan Pak Danang dulu. Ini yang di depan itu ada tabel nama anggotanya. Anggota itu berarti setiap kelompok ini ada siapa saja. Tulis namanya di dalam kotak. Jawab pertanyaan di bawahnya. Semua harus ikut menjawab. Jangan hanya ketuanya. Semuanya harus ikut menjawab itu. Waktunya 10 menit untuk mengerjakan LKPD. Waktunya 10 menit. Semuanya harus ikut menjawab. Pertanyaannya sudah mulai dijawab? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan puisi. Yo, yang keras. Liburan seru. Liburan telah tiba. Hatiku gembira bermain bersama teman di taman yang rindang, berlari dan tertawa. Itu tadi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 sekali lagi. Oke, terima kasih. Bisa ke belakang.
Baik, untuk kelompok selanjutnya adalah kelompok terakhir, kelompok 5. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membacakan puisi. Liburan seru, liburan telah tiba. Hatiku gembira, bermain bersama teman di taman yang rindang. Berlari dan tertawa, tak terasa waktu terlalu. Liburan mata jatuh pedih. Oke, sudah. Lain kali kalau maju ke depan suaranya yang lantang. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik, tadi sudah ada 5 kelompok yang maju. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Pak Danang amati kelompok yang suaranya lantang itu ternyata kelompok laki-laki. Yang paling keras kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kalau maju ke depan itu suaranya harus lantang, harus keras. Jadi baca puisinya biar bisa didengar oleh teman-teman. Baik, kita akan bahas LKPD-nya dari lembar yang pertama. Semuanya bisa ngecek di lembar pertama. Ayo kita bahas semuanya. Yang lembar pertama puisinya berjudul apa? Liburan seru. Jadi liburan seru. Kalau membaca puisi sing seru, yang keras, liburan seru. Apalagi liburan ini seru. Liburan telah tiba. Hatiku gembira. Bermain bersama teman di taman yang rindang. Oh, itu keras. Tadi Mas Alvito lumayan keras. Oke, pertanyaannya nomor 1. Apa judul puisi di atas? Judulnya apa? Liburan seru. Bagaimana perasaan anak dalam puisi? Perasaannya senang atau kata lain senang di situ apa? Gembira. Kita akan membagikan tugas individu. Maksudnya individu adalah mengerjakan sendiri-sendiri. Oke, nanti ada soal ini dibaca, kemudian dijawab pertanyaannya ada. Pelajaran hari ini Pak Danang bisa katakan selesai, tapi kita harus tahu dulu apa yang kita pelajari hari ini. Oke. Kita pelajaran apa tadi? Bahasa Indonesia. Materinya apa? Materinya apa? Pelajarannya apa? Ungkapan perasaan di dalam puisi. Oke. Ungkapan perasaan di dalam mana? Di puisi. Baik. Untuk pelajaran selanjutnya, minggu depan, pertemuan ke depan, mau kelompokan gini atau tetap satu-satu? Kelompok, berarti lebih senang belajar kelompok seperti ini? Oke. Pelajaran hari ini cukup. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak, pelajaran hari ini cukup. Jangan lupa nanti untuk ambil makan siang, makan siang sebelum kita pulang. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu dipimpin oleh Mbak Gazia. Yuk. A'udzu billahi
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, nanti kalau sudah sampai rumah jangan lupa sholat 5 waktu. Kemudian karena ini musim hujan, jangan hujan-hujanan. Banyak teman-teman kita kelas lain yang sakit. Sekian dulu daripada untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.